Pak Salum. Ya, Abdul Salam Karim. Tanggapannya terkait ditetapkannya Abdul Latif Balatif sebagai tersangka penganiayaan terhadap Azhari. Ya, kalau saya melihat ya dari hukumnya terlalu ini pesanan. Kasus ini adalah pesanan mungkin dari pengembang terhadap pengurus tanah wakaf. Mestinya pengembang itu harus persuasif didekati untuk pemindahan itu, bukan dengan kekerasan. Seperti misalnya terjadi pembakaran terhadap mobil seorang pengacara Indra Nasution baru-baru ini. Ya. Kedua, saya melihat kasus Azhari ini, dia yang mengundang. Dia mengundang mereka untuk melakukan keributan atau untuk berbuat pidana. Ada beberapa tokoh-tokoh Islam yang dipanggilnya, yang didesainnya untuk supaya dilaporkan pidana untuk dilakukan penekanan. Kalau saya melihat ini, ternyata saya melihat videonya tidak ada kekerasan yang parah dibuat oleh tersangka yang sudah dibuat Poltabes. Dan saya dalam kasus ini mengacukan jempol terhadap Polsek Medan Tembung dengan persuasif memanggil para pihak karena dilihat tidak ada kejadian, hanya keributan. Ya, memanggil para pihak untuk dibawa ke Polsek untuk dimediasi. Ini adalah pesan Kapolri. Ya, jangan sekonyong-konyong untuk buat laporan, harus dimediasi dulu untuk penyelesaiannya. Tetapi mereka sudah mendesain kasus ini, mendesain untuk melaporkan pidana. Ternyata mereka sudah koordinasi, kalau saya melihat diduga sudah koordinasi dengan pihak Polrestabes ini untuk mendesain menjadi kasus ini pidana. Ya, pasti ada terlibat, saya duga terlibat oknum-oknum Polrestabes untuk mengkriminalisasi kasus ini. Karena kalau terjadi perkelahian, penganiayaan berat di lokasi, pasti Polsek Medan Tembung sudah bertindak mengamankan. Karena pihak Polsek pada saat itu ada di situ. Karena tidak adanya, maka dimediasi, dipanggil ke Polsek. Itu kemauan Kapolri, itu yang kita acungkan jempol terhadap Polsek Medan Tembung. Namun pihak Polrestabes ada yang bermain. Maka itu saya minta Propam proaktif untuk memeriksa penyidiknya, Kapolrestabesnya ataupun Kasatnya. Dalam hal ini mungkin ada diduga ada pesanan pengembang sehingga mengkriminalisasi, mendesain kasus ini menjadi pidana. Ini sebagai pengamat kepolisian, saya sebagai Direktur Polri Wot, saya mengomentari ini supaya polisi betul-benar profesional bekerja. Dan saya sudah arahkan mereka untuk membuat gugatan pra peradilan ya terhadap kasus ini, karena saya melihat videonya mensrea untuk perbuatan hukumnya. Saya tidak melihat mereka ada niat, justru pelaporlah yang punya niat untuk mengkriminalisasi. Jadi polisi harus proaktif untuk melihat ini kasus, jangan terburu-buru, jangan bekerja berdasarkan pesanan. Ya, maka itu saya lakukan gugatan pra peradilan penetapan tersangkanya. Saya minta mereka diperiksa pihak Polrestabes itu, siapa-siapa saja yang terlibat. Jadi jangan macam seperti Jogja sudah ribut baru, ya, karena suaminya tidak ada mensrea, nggak ada punya niat, dan spontan dia jatuh, terkapar, dia meninggal, ya masa dibela penjahat. Nah, ini yang terjadi juga di Polrestabes Medan. Nah, kalau polisinya profesional, dia tidak melakukan ini, dia mediasi, dia kumpulkan. Nah, nggak ada penganiayaan berat. Kalau memang ada penganiayaan seperti yang dituduhkan oleh Polrestabes, pasti Polsek Medan Tembung sudah bertindak. Sudah mengamankan para pihak, karena pihak Polsek ada. Apa beda undang-undang peraturan Polsek
Medan Tembung dengan Polrestabes? Mungkin lain negara mereka. Hah? Nah, berarti kan saya diduga ini adalah kriminalisasi berdasarkan pesanan yang didesain oleh si pelapor, mungkin kerjasama juga dengan penyidik. Ya, saya minta tindakan tegas untuk penyidiknya dalam hal ini. Ini komentar saya sebagai Direktur Polri Ward. Jadi gugatan traffic kapan nih kira-kira mau dia? Ini lagi diajukan, lagi dibuat. Nanti dia daftarkan, kita akan komentari. Dan kasus ini saya harapkan ya supaya Polrestabes profesional lah dalam hal ini untuk menyelesaikan secara arif, bijaksana. Ya, pikirkan karir ke depan, bapak-bapak pimpinan Polrestabes Medan. Itu komentar saya.